Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast KSR PMI Unit UPI Serang bersama aku Pindah Fajira. Pada podcast hari ini kita bakal membahas suatu masalah yang pastinya relate banget untuk teman-teman semuanya dan pastinya pernah ngalamin juga, entah itu karena pekerjaan atau organisasi ataupun karena kuliah. Nah teman-teman, untuk judulnya yang bakal kita bahas itu cara mengelola stres di tengah kesibukan. Aku juga udah ngundang narasumber yang benar-benar hebat, yaitu komandan baru kita, Teh Alivia Tamara. Terima kasih semuanya. Halo Teh, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabarku baik dan alhamdulillah banget aku dapat kesempatan sharing session ini karena itu benar-benar relate ya sama kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Oke, sebelumnya Teh Tamara nih lagi sibuk apa nih Teh? Kalau aku sibuk biasa cuman ini aja, kuliah dan organisasi ya tentunya. Di tengah kesibukan Teteh sekarang ini pernah nggak sih Teh ngalamin kayak stres gitu, dan menurut Teteh itu stres itu apa dan kenapa bisa muncul gitu kalau kita lagi sibuk? Iya, sering ya gitu kalau stres kita dibilang karena stres sendiri itu bisa muncul karena respon alami tubuh yang banyak tekanan dan tantangan kayak gitu. Misalnya contoh dalam kesibukannya kuliah, organisasi, pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin kalian teman-teman semua sedang menjalani kayak gitu. Oh gitu ya Teh. Jadi kalau misalnya penyebab umumnya stres itu apa sih Teh? Sebenarnya penyebab yang paling utama ya itu adalah dari akademik sendiri, mungkinnya karena kita juga lagi kuliah atau mungkin sedang ada kayak kalian-kalian yang mungkin bekerja ya kayak gitu. Terus juga mungkin multitasking yang berlebihan, pekerjaan yang terus-menerus seperti itu. Oh gitu ya. Kalau misalnya stres ini nggak bisa ditangani dengan baik, kayak ada dampaknya gitu nggak buat diri kita sendiri? Ada banget dong, dampaknya itu bisa mengurangi tidur kita, terus udah gitu gangguan pencernaan, lalu makan nggak bisa teratur, terus juga secara psikologis tuh jadi kitanya gampang marah ya, mudah marah, terus emosinya tuh nggak kontrol yang kayak gitu, terus bahkan bisa juga depresi yang kayak gitu. Ternyata banyak ya Teh dampaknya. Iya. Kalau misalnya ada dampak pasti ada cara mengatasinya. Nah kalau Teh Tamara sendiri tuh cara mengatasinya gimana? Tentu ada sebenarnya. Yang pertama sebenarnya gampang ya untuk caranya, mungkin dari kita sendiri nih gimana sih untuk mengaturnya begitu. Yang pertama itu ada skala prioritas, gimana kita cara ngatur prioritas mana yang paling penting untuk kita dahulukan dan yang enggak kita mungkin bisa ditinggalkan atau mungkin nantikan karena kita melihat skala prioritas kita yang paling satu yang mana agar juga gak berlarut-larut ya kayak gitu. Terus yang kedua ada juga makan makanan bergizi. Biasanya kita kalau misalnya kuliah gini atau mungkin kerja gitu kan, biasanya nggak sempat nih buat masak atau mungkin ngebawa bekal yang kayak gitu. Bisa disiapin dari malam kalau gitu, karena kalau terus menerus kita nggak makan makanan bergizi dan seimbang tuh itu bisa juga mempengaruhi dengan cepat seperti itu. Terus yang ketiga mungkin ada tidur 7-8 jam. Ini kebanyakan susah ya gitu, dan aku sendiri pun itu susah gitu untuk ngatur di jam tidur 7-8 jam kayak gitu. Cuma mungkin sebisa mungkin kita harus tidur minimal 7 jam seperti itu. Yang keempat, yang terakhir itu ada ekspresiin rasa yang apa yang kalian rasain, jangan dipendam. Itu biasanya penyebab salah satu utamanya juga yang mendem perasaan. Itu bisa stres juga karena kita memikirkan apa yang kita pendam. Oke, bagus banget nih jawabannya Teh Tamara. Kalau misalnya kita udah parah banget nih stres yang kita alami, kapan sih kita harus cari bantuan profesional kayak psikiater gitu? Kalau stres yang dirasa udah keperpanjangan sekitar 2 minggu atau mungkin bisa apa ya, bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari gitu ya, itu bisa langsung kalian ke psikologi atau ke psikiater yang jangan ditunda lagi karena itu bisa menyebabkan hal-hal yang impulsif yang lainnya seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir nih Teh Tamara, ada nggak sih tips praktis buat yang super sibuk tapi pengen waras juga? Ada banget dong. Tentunya kita bisa dengan istirahat ya. Istirahat berapa menit sih? Istirahat biasanya cuman kalau misalnya kita lagi kuliah atau misalnya lagi kerja, itu bisa dengan di jam makan siang misalnya 5 menit atau mungkin 10 menit untuk waktunya kayak gitu. Jadi harus membiasakan dengan kayak istirahat atau mungkin tidur sebentar di siang hari ya gitu, biar kita
bisa menormalisasikan juga otak kita dan fisik kita yang gitu, biar kita bisa lanjut di aktivitas sehari-hari juga. Terus juga jangan bilang nggak buat nggak yang diprioritaskan kayak gitu, karena apa ya, karena sering banget ya gitu kalau misalnya kita diiniin, kamu mau ini gak, kamu mau ini gak, itu tuh selalu mau gitu. Dan menurutku itu tuh jangan gitu, jangan memaksakan diri yang kayak gitu, karena itu bisa mempengaruhi kesehatan kita, fisik dan mental kita, seperti itu. Oke, teman-teman, kita langsung ke segmen benar atau salah. Jadi aku ada game yang Tamara. Jadi aku bakal kasih Teteh pertanyaan seputar mengolah stres gitu. Nanti Tamara tinggal bilang benar atau salah. Nanti boleh juga kasih alasannya kenapa pilih jawaban itu. Agak berat ya ini. Siap gak Teh? Insya Allah siap, insya Allah. Tinggal pertanyaan ya. Iya, Yang pertama ya. Yang pertama, kalau misalnya nonton video lucu atau main game sebentar itu bisa bantu ngurangin stres kita. Setuju nggak Teh? Itu setuju banget sih. Yang pertama, kenapa bisa gitu? Karena waktu kita nonton video dan main game itu, pikiran kita tuh teralihkan ke nonton video dan game. Jadi kita nggak mikirin sesuatu hal yang bikin kita stres kayak gitu. Itu setuju ya, itu bisa. Cuman jangan berlebihan juga main game sama nonton videonya gitu. Biasanya nonton drakor nih ya, drakor main game yang lagi viral, Blood Blast, apa itu? Iya, aku juga sebel. Iya, unbelievable, bisa kayak gitu kan orang-orang tuh. Terus yang kedua, kalau misalnya kita curhat sama teman tentang stres yang dirasain, itu tandanya kalau kita tuh lupa. Itu salah banget. Kenapa? Karena kita ini kan makhluk sosial ya, jadi kita harus selalu ada orang yang gitu. Kita nggak bisa sendiri sebenarnya, karena kita juga makhluk sosial. Jadi curhat sama teman tuh bukan berarti kita lemah. Itu justru salah satu cara yang sehat untuk mengelola kesehatan kita. Untuk yang ketiga, kalau kita makan makanan manis itu selalu bisa membantu kita mengurangi stres. Benar nggak Teh? Itu salah. Sebenarnya benar ya guys. Cuma kalau misalnya itu berlebihan dan terus menerus dilakukan, itu sama aja nggak baik gitu buat tubuh kita. Itu bisa kita terkena obesitas ya Teh. Yang kayak gitu juga. Jadi jawabannya salah tapi benar gitu. Cuma jangan berlebihan, jangan berlebihan, dan bisa mengatur kapan kita makan, kapan kita makannya, ya kayak gitu. Untuk pertanyaan keempat, itu apakah stres bisa membuat seseorang mudah marah atau mudah tersinggung? Itu benar banget. Jadi kenapa banyak orang yang misalnya dia mudah marah banget nih, terus emosinya juga ngatur, mungkin dia sedang stres. Kita mungkin nggak pernah ya Teh kayak mengetahui nih orang ini tuh lagi apa gitu kan. Tiba-tiba orang itu kayak lagi mudah marah, langsung marah kan, sensi meledak gitu emosinya. Nah setelah tahu ini mungkin kalian bisa menerawang gitu kan, kalau ini mungkin lagi stres gitu kan, stres karena banyak pikiran mungkin kan, pekerjaan dan kuliah segala macam kayak gitu. Untuk pertanyaan terakhir, apakah stres hanya terjadi kalau kita menghadapi masalah yang besar aja? Enggak, itu salah. Kita di masalah sehari-hari pun kita sering banyak stresnya, misalnya tugas, atau mungkin kita besok mau makan apa ya, besok pakai baju apa ya, mau kuliah, itu kan bisa juga ya mengaruh pemikiran gitu kan. Terus kadang-kadang juga kita kalau misalnya bingung mau milih baju, kita bisa ngacak-ngacak lemari yang kayak gitu kan. Aduh pusing nih gitu kan, jadi stres nih mikirin baju pakai apa yang kayak gitu. Jadi nggak cuma yang berat aja, yang kecil juga bisa menyebabkan stres. Keren banget Kak Tamara untuk jawabannya. Pastinya bisa bikin kita lebih paham ya gimana cara mengelola stres dengan baik. Untuk Kak Tamara, ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Mungkin teman-teman yang menonton video ini juga bisa lebih memahami gitu ya, lebih bisa menyadari kesibukan, terus juga bisa menjaga kesehatan fisik dan mentalnya terutama ya gitu. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah nonton video podcast kali ini. Sampai bertemu pada podcast kita selanjutnya. Terima kasih, dadah. Terima kasih Teh. Ya, sama.